Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Putri dari Prodi Kedokteran 1 yang akan mempresentasikan materi tentang pengacuan dan tesis. Pengacuan adalah referensi. Pengacuan atau referensi adalah proses di mana kata atau frasa dalam kalimat merujuk pada sesuatu di dunia nyata atau dalam konteks percakapan. Misalnya dalam kalimat, buku itu ada di meja. Kata itu adalah pengacu yang merujuk pada buku yang sudah disebutkan atau diketahui oleh pembicara dan pendengar, nomina atau frasa. Nomina itu mengacu pada sesuatu secara khusus yang dapat diidentifikasi. Pengacuan itu bersifat takrif atau definite. Ketakrifan itu terlihat dalam pengacuan terhadap suatu maujud yang diketahui atau dikenal oleh pembicara dan lawan pembicara. Contohnya adalah dia ada di kebun. Itu adalah kalimat definite. Secara sintaksis dalam bahasa Indonesia, takrifan unsur kalimat dimarkai oleh yang pertama artikula, contohnya adalah si dan sang. Yang kedua adalah demonstrativa, contohnya adalah ini, itu, sini, situ, dan sana. Yang ketiga adalah pronomina, contohnya adalah saya, kami, mereka, dan-nya. Yang keempat adalah numeralia, contohnya adalah satu atau kedua. Terus yang kelima nama diri, contohnya adalah 6 dan 5. Yang keenam adalah nomina pengacu, contohnya adalah bapak, ibu, atau saudara. Jika frasa nomina mengacu pada maujud secara umum atau pada sesuatu yang belum diidentifikasi oleh pembicara, pengacuan tersebut bersifat takrif atau definite. Contohnya adalah kalimat ia memiliki kebun teh. Itu adalah kalimat definite. Yang kalimat kedua adalah Nana mencari seorang pembantu. Itu adalah kalimat definite. Semua frasa nomina yang ditandai pada contoh di atas pengacuannya bersifat umum atau acuannya belum teridentifikasi secara pasti. Oleh karena itu masing-masing bersifat takrif. Yang kedua adalah deiksis. Deiksis adalah gejala sematik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi pembicaraan. Contohnya adalah kita harus berangkat sekarang. Pada kalimat sekarang merujuk pada jam atau titik waktu berbicara. Jenis-jenis deiksis. Deiksis spesial. Deiksis spesial pada dasarnya berupa keterangan tempat. Contohnya adalah kamu duduklah di sini. Pada kalimat di sini merujuk pada kursi tertentu. Yang kedua adalah deiksis persona yang merujuk pada orang atau percakapan. Deiksis persona dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah merujuk pada pembicara atau penulis. Contohnya adalah saya, aku, kami, dan kita. Yang kedua adalah merujuk pada lawan bicara.
lanjutannya ya, saya selesai dulu dengan ayat 28 dari PJSI 5A. Kan di sini dijelaskan terkait tesis. Apa yang membedakan tesis dengan tindak tutur jika keduanya itu sama-sama memperhitungkan situasi pembicaraan? Mungkin bisa dijelaskan dari sekaligus contohnya ya, yang membedakan secara eksplisit maupun implisit terkait tesis atau tindak tutur. Terima kasih. Apa bedanya tesis dengan tindak tutur seperti itu ya kan? Tadi dijelaskan bahwasanya